Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Saya kira video kali ini sahabat-sahabat ini penting demi untuk keutuhan negara kita, negara yang kita cintai yaitu Indonesia, Pancasila yang kita cintai, keberagaman yang kita cintai. Nah, ini sahabat-sahabat ada sebuah potongan video. Saya kira potongan video ini akan mengusik kepribadian kebangsaan kita, yaitu pluralisme dan kebinekaan kita. Dimana video kali ini sahabat-sahabat saya kira ini sangat penting, tapi entah yang lainnya, tetapi saya anggap ini sangat penting karena ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang dimana di tempat itu kelihatannya di sebuah pengajian dan ada peserta pengajian mungkin yang bertanya kepada Abdul Somad bagaimana seandainya jabatannya ada seorang pemerintah memberikan izin kepada agama yang lain menurut Islam, apakah itu dosa atau tidak? Nah, jawaban dari Abdul Somad ini itu sangat mengagetkan juga saya karena dianggapnya bahwa kalaupun itu terjadi maka itu merupakan dosa jariah. Nah, ini yang sangat lucu dan saya kira ini kita semua sebagai anak bangsa ya harus menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan betul-betul melukai, mencederai keberagaman kita dengan atas nama agama. Padahal kita sudah tahu bahwa Indonesia itu bukan negara agama, sahabat-sahabat. Kita adalah negara Pancasila, kita adalah negara demokrasi. Jadi semua agama itu diberikan ruang dan tempat yang sama, yang layak di bumi Indonesia. Bukan saja agama Islam, tetapi semua agama, semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena kita ini beraneka ragam. Bukan saja yang memperjuangkan Indonesia saat menyatu ini menjadi wilayah Indonesia itu bukan saja dari agama Islam, sahabat-sahabat. Tetapi itu semuanya disatukan di dalam nasionalisme kebangsaan kita, yaitu Indonesia. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, cuplikan video ini saya akan coba putarkan kepada sahabat-sahabat bagaimana si Abdul Somad memberikan ceramah atau pengajian di tempat itu sekaitan dengan izin terhadap tempat-tempat ibadah agama lain. Untuk itu sahabat-sahabat mari kita lihat videonya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kenapa ini penting? Saya dari awal tadi saya sampaikan bahwa ini sangat penting. Yang pertama, akhir-akhir ini kita memang dihebohkan dengan beberapa kejadian yang mencederai yang namanya keberagaman itu. Masih ingatkah dengan Pak RT Wawan yang ada di Lampung yang sudah ditangkap ya? Alhamdulillah petugas itu cepat mengamankan si Wawan ini yang merasa dirinya benar hanya karena meminta orang yang lagi husuk untuk beribadah, yaitu Nasrani, Kristen, saudara-saudara kita yang lagi beribadah kemudian diminta untuk berhenti beribadah di tengah jalan, dan itu sudah tertangani sahabat-sahabat. Dan juga di daerah mana itu seorang bupati yang mencoba bersama dengan, saya tidak tahu apakah bersama dengan warga yang banyak pakai peci itu dengan meneriakkan Allahu Akbar sambil menutup pintu
gereja hanya karena mengatakan bahwa dia belum mendapat izin. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, kita kaget semua sahabat-sahabat. Ternyata apa yang terjadi dengan misalnya akhir-akhir ini dengan maraknya persekusi-persekusi yang terjadi di tataran agama, ternyata ada ceramah yang seperti ini sahabat-sahabat. Nah, kalau ini yang kita biarkan terus-menerus, dan saya yakin tidak ada penindakan dari pemerintah, atau minimal tidak ada larangan atau tidak ada regulasi dari pemerintah, maka orang-orang yang seperti ini itu akan semakin lama semakin menjamur di masyarakat. Sehingga kalau ini menjamur, pasti masyarakat akan melakukan perlawanan yang sama atas apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad ini. Nah, itu sahabat-sahabat. Kita tidak tahu apakah dia dalam konteksnya secara privat, tetapi saya rasa apa yang dia lakukan itu dalam konteks umum, atau dia berada di sebuah majelis. Artinya itu dihadiri oleh orang banyak, karena ada yang bertanya sahabat-sahabat di publik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah catatannya bahwa saya kaget juga karena dikaitkan dengan amal jariah katanya. Dosa jariah. Artinya kalaupun dia dosa jariah, berarti orang yang memberikan izin lantas dia sudah meninggal, maka dianggapnya bahwa itu mengalirlah dosa-dosa itu. Kalau misalnya seandainya tempat ibadah yang ada izinnya itu ada yang gunakan, ada yang manfaatkan, maka mengalirlah dosa-dosa itu kepada dia. Nah, itu yang sangat aneh, ajaib kalau menurut saya sahabat-sahabat, dan itu yang harus kita lawan kalau menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal payung hukum. Seharusnya ini kelemahan kita, bahwa sampai hari ini itu kita tidak ada pembatasan orang-orang yang seperti ini, sahabat-sahabat. Kalau misalnya ini dibiarkan, maka saya yakin akan muncullah perlawanan-perlawanan, akan muncullah dinamika-dinamika sosial yang bisa jadi keberagaman ini akan terseret dengan segmentasi-segmentasi suku, segmentasi agama, ras, warna kulit. Pasti itu akan terjadi sahabat-sahabat. Karena bisa jadi orang-orang yang minoritas di bangsa ini, di negara ini, pasti dia akan juga membangun segmentasi yang kuat bagaimana dia untuk membuat proteksi dirinya. Nah, kalau dia membuat proteksi dirinya, berarti dia tidak lagi akan menjadi keberagaman itu, karena pasti dia akan mencoba melindungi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Berarti kita lagi tidak menghargai yang namanya perbedaan, sahabat-sahabat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Padahal kita sudah dari awal sudah tahu bahwa para pendiri bangsa ini itu bukan saja berasal dari satu golongan, tetapi itu adalah hasil rumusan para golongan yang ada di Indonesia, suku yang ada di Indonesia. Nah, pulau yang ada di Indonesia. Dan itu yang meramu menjadi sebuah kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keberadaan mereka itu tidak bisa dinafikan. Kita jangan munafik lah untuk mengatakan bahwa negara Indonesia ini berdiri itu hanya karena satu golongan. Tidak. Saya berani menyatakan itu tidak. Karena khusus untuk misalnya di Indonesia Timur, banyak sekali kan pejuang-pejuang yang mungkin tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Tetapi mereka dengan gigi, dengan lantang melawan yang namanya penjajah. Apakah perjuangan mereka tidak dihargai? Mari kita berikan tempat yang layak di negara kita. Karena mereka juga pemilik yang sah Republik ini, sahabat-sahabat. Jangan kita secara jemawa bahwa hanya sayalah, hanya Islamlah yang punya ruang di Indonesia. Tidak seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jangan cederai perbedaan itu, jangan cederai keberagaman itu. Kita ini bhinneka, kita ini beraneka ragam, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat, ini sangat penting untuk kita bisa sampaikan kepada generasi kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwa perbedaan itu bukan masalah. Tetapi perbedaan itu adalah sunnatullah, dan perbedaan itu adalah berkah bagi bangsa dan negara kita.
Saya kira itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.